Saya mau cerita Bapak Ibu. Dulu di salah satu daerah di Jawa Bapak Ibu, saya pernah ngisi kajian Bapak Ibu. Dan kajian itu saya isi di tempat, mohon maaf, cicitnya PKI. Selesai pengajian Bapak Ibu, apa kata mereka? Kalau tidak mau mati jangan isi di sini. Bilang sama Ustadz itu jangan ngisi di sini lagi. Ternyata setelah kita telusuri itu cicitnya PKI. Dan masjid itu mereka bangun. Yang membangun siapa? Anak daripada PKI. Sabar, untung. Kan lumayan Bapak Ibu. Lumayan apa? Lumayan ketakutan kita dibuatnya Bapak Ibu. Ternyata satu kampung itu, mohon maaf, cicit PKI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini karena waktunya maghrib, ini tidak bisa terlalu panjang, kita simpulkan. Artinya apa Bapak Ibu kesimpulan kita sebelum kita berdoa? Kesimpulannya adalah jangan pernah kasih ruang kepada PKI. Yang kedua, ideologi komunisme sampai hari ini di Indonesia, saya pusatkan di Indonesia. Ideologi komunisme sampai hari ini di Indonesia sangat merajalela. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam dunia yang serba fitnah ini kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada iman. Kuatkan iman, kuatkan persaudaraan, kuatkan akidah biar kita selamat. Dan terakhir kuatkan ilmu. Perbanyak membaca, perbanyak belajar. Kenapa? Karena yang selamat itu yang cerdas dengan keimanan, bukan cuma cerdas saja. Yang cerdas banyak, tapi banyak membodohi. Tapi yang cerdas dengan iman mesti mereka tidak akan membodohi Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta keberkahannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepadanya, istiqamah dalam kebaikan, husnul khatimah, anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini agak nampak beda sedikit. Ini ramai gara-gara PKI atau gara-gara itulah pokoknya. Saya taklah berani sebutkan yang lain tuh kan. Apa betul gara-gara PKI? Mudah-mudahan gara-gara PKI lah hendaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini judul kita tentang PKI. Kenapa saya coba mengangkat kasus PKI ini? Kita coba ingin angkat dua hal. Tiga sama permasalahan PKI. Yang pertama yang ingin kita angkat adalah ideologi komunisme atau ideologi komunis. Yang kedua, pengkhianatan. Bagaimana Islam memandang pengkhianatan itu. Karena ini adalah karakter yang harus kita pelajari dan harus kita kasih tahu. Yang ketiga, nanti terkait tanggal-tanggal penting yang terjadi selama masa keberadaan komunis. Atau lebih tepatnya, Partai Komunis Indonesia. 1926. Mereka terbenam. Muncul lagi 1945 akhir. Dan kemudian mulai bergerilya 1948 kasus Madiun.
Nampak 1946, mulai nampak. Kasus Madiun 1948. Sampai 1965. Kejadian yang paling kita kenang sebagai G30 SPKI. Yang kelak pada tahun-tahun berikutnya akan berubah nama menjadi, tapi tak jadi. Berubah nama menjadi G30S saja. S-nya itu saja. Tidak ada PKI-nya lagi. Nah, nanti banyak hal yang menjadi indikasi kebangkitan PKI atau kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Baik. Yang pertama saya ingin coba angkat ideologi komunisme terlebih dahulu Bapak Ibu. Di belahan dunia ini, saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu agak sedikit jauh menelusuri masa. Namanya Karl Marx. Atau lebih tepatnya punya satu sekte atau pendirian yang disebut dengan Marxisme. Ini Bapak Ibu dah paham. Mesti dah mencoba untuk memahami pun terserahlah pokoknya. Artinya lebih dikenal dengan sosialisme. Teori Leninisme. Dan beberapa teori yang lain. Di belakangnya ada isme. Ingat Bapak Ibu ya, di belakangnya ada isme. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi berkata itu, yang mengikuti sunnahku selamat. Yang tak mengikuti sunnahku tak selamat. Ada kelompok yang mengajak kepada sunnah Nabi, ada kelompok yang mengajak kepada kesesatan. Yang berbau-bau isme, kita sampaikan di sini, kita sepakati bersama. Yang berbau-bau isme menyesatkan. Liberalisme menyesatkan. Pluralisme apatah lagi. Sekulerisme tambah menyesatkan. Feminisme sama, gerakan kewanitaan feminisme, ibu-ibu tidak usah ikut. Itu gerakan kewanitaan yang menyesatkan. Terima tak terima, wajib kita terima. Rasionalisme sama, kelompok yang mengangkat akal. Materialisme sama, konglomerasi. Sekarang ada namanya komunisme. Ini jauh lebih berbahaya. Tapi kalau dibandingkan dengan Khawarij, tak berbahaya betul. Tapi tak berbahayanya komunisme, begitulah modelnya. Hampir semua negara di muka bumi ini, ketika diinjak oleh partai komunis, baik Uni Soviet ataupun Cina, mesti keadaannya Bapak Ibu tinggal tengok saja bagaimana keadaannya. Kita ambil contoh Singapura. Dah Bapak Ibu tengok sendiri kan, orang Melayu pun bisa tak punya tempat. Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya permasalahan sosial. Nanti kita angkat permasalahan yang paling penting, yang paling mendalam. Dan itu keterkaitan sampai hari ini. Nah, di antara sekian banyak, ini adalah isme-isme yang menyesatkan. Isme-isme yang menyesatkan. Termasuk permasalahan kolonialisme. Bapak Ibu masih ingat ya kolonialisme? Yang tua-tua lah mesti itu ingat. Kalau yang muda-muda mesti lupa-lupa ingat. Entah lupa-lupa ingat atau memang tak ingat. Nah, nanti kita bahas pada tahun 1968 sampai 1968 sampai 1998. Nanti pada masa itu, setelah itu atau setelah reformasi Orde Baru, Bapak Ibu akan melihat kasus dan kejadian yang nyata sampai hari ini. Itu yang akan kita terima sampai kelak mereka tetap berkuasa. Kecuali mereka sudah tidak berkuasa. Baik, kita masuk ideologi daripada komunisme. Komunisme itu punya cita-cita. Satu saja cita-citanya Bapak Ibu. Ideologi komunis atau komunisme punya cita-cita satu. Memakmurkan rakyat. Bagus atau tak bagus? Wah, itu yang kita cari Bapak Ibu. Pertanyaannya betulkah begitu? Ya. Tujuannya adalah memakmurkan memakmurkan masyarakat atau memakmurkan rakyat, menghilangkan agama. Ideologi yang kedua daripada komunisme, anti Tuhan, anti agama. Yang pertama anti Tuhan, yang kedua anti agama. Dengan bahasa, apa bahasanya? Memakmurkan masyarakat. Maka salah satu di antara gerakan mereka adalah ideologi, mohon maaf jangan ada yang tersinggung, ideologi buruh.
Tahu Bapak Ibu, buruh. Jadi nanti mereka bertujuan ingin membangun semangat kesejahteraan kepada kaum buruh. Tapi ternyata isu di baliknya ada udang di balik udang. Karena kalau di balik batu orang tak mau makan. Tapi di balik udang ada. Ternyata apa? Isunya adalah agama. Dan ini sejalan dengan satu kelompok yang mengusung yang disebut dengan sekulerisme. Penjauhan nilai agama daripada kehidupan umat manusia, baik politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan ada kaitannya dengan kelompok yang lain? Ada, karena kelompok-kelompok yang lain yang akan mengusung dan membela. Kita ambil contoh liberalisme. Kelompok liberal inilah kelak yang akan mendukung kelompok-kelompok partai komunis ini. Sekalipun pada riwayat yang lain mereka menolak, tapi pada hakikatnya mereka tidak menolak, tapi mendukung. Karena mereka sama-sama punya ide, sama-sama punya misi. Misinya adalah melepaskan diri daripada agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Prediksi Marxis atau Karl Marx seutuhnya tidak salah. Sampai hampir setengah di dunia ini itu semuanya mendukung gerakan Marx, sosialisme, dan begitu juga sistemnya kapitalisme pada akhirnya. Kapitalisme kemudian pada akhirnya mereka meniadakan Tuhan sejalan dengan komunisme. Artinya apa? Komunisme punya ideologi satu saja, ateis. Sampai satu negara itu Irlandia, ada seorang peneliti mengatakan begini, kata peneliti tersebut, semakin ateis satu negara, maka semakin sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh ateis baru kita sejahtera. Kalau kita tak ateis sampai kapanpun kita tidak sejahtera. Nah tujuan mereka untuk membuat kita menjadi orang yang menghilangkan agama sehingga kesejahteraan itu naik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Itu ideologi daripada komunisme. Artinya apa? Yang diserang sama mereka itu bukan hanya sekedar ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ataupun budaya. Tapi lebih tepatnya bagaimana mereka menyerang agama. Kita ambil contoh. Kalau yang diserangnya adalah politik. Mengapa mereka membunuh para kiai? Mengapa mereka membunuh para kiai? Di Madiun. Kemudian di Jawa Timur. Banyak para kiai-kiai yang dibunuh. Para santri dimutilasi. Artinya apa? Secara kemanusiaan dalam diri mereka tak ada. Sudah tidak ada. Kenapa kok kita katakan tidak ada? Mereka membunuh manusia selayaknya seperti membunuh binatang. Yang mereka bunuh itu siapa? Manusia. Tapi kok di mata mereka seperti binatang. Artinya apa? Tidak ada rasa kasihan. Sama halnya seperti orang membunuh kambing. Tak punya rasa. Kau kan aku mau makan. Begitulah bahasa. Kalau kambing oke. Coba Bapak Ibu bayangkan di dalam Al-Quran itu disandingkan karakter manusia itu dengan manusia di dalam Al-Quran disandingkan oleh Allah dalam 7 bentuk binatang. 1, anjing. Yang kedua, apa lagi Bapak Ibu? Seperti binatang ternak. Yang ketiga, kera, laba-laba, dan lain sebagainya. Ada 7 karakter. Di antara 7 karakter ini yang paling berbahaya ada 2. 1 kera, 1 lagi mohon maaf. Guguk. Tadi tersebut tapi agak saya ulang sedikit. Guguk. Kenapa kok karakternya begitu? Kalau guguk itu ibaratkan seperti manusia yang cinta terhadap dunia. Kalau kera itu manusia rakus. Sehingga dalam diri mereka tak ada lagi. Tapi ada karakter yang ketiga. Seperti mohon maaf babi. Karakter dia seperti babi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 7 karakter manusia seperti binatang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu manusia. Itu karakter manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat hari ini, itu banyak manusia. Mohon maaf, jangan yang tersinggung. Kalau yang tersinggung cepat tobat. Artinya apa? Banyak sekali manusia yang mohon maaf. Mereka bersifat seperti itu. Ada yang rakus. Demi jabatan kekuasaan mereka rakus. Pokoknya apapun mereka lakukan. Sama komunisme itu untuk mendapatkan kesejahteraan dengan dalih agama tadi atau sebaliknya. Mereka akan melakukan apapun caranya untuk mendapatkan keinginan mereka. Ideologi mereka, baik politik, budaya, dan lain sebagainya, termasuk pada hakikat akhirnya adalah agama. Bagaimana kita semua ini dibuat jauh daripada
agama. Kelak kalau kita semua ateis, mereka akan katakan. Apa kata mereka? Semakin sejahtera, semakin tinggi tingkat ateisme satu negara, maka akan semakin sejahtera. Pertanyaannya, kita rela kalau kita dibuat ateis? Yang jawab sedikit cuman. Yang lainnya tahu saya. Coba bayangkan Bapak. Cuma orang-orang hari ini sudah mulai tertipu. Kenapa tertipu? Mereka anggap itu tidak berbahaya. Betul. Karena itu pernyataan daripada tokoh pada masa dahulu. 1999 muncul pernyataan tokoh. Apa kata para tokoh? Mereka mengatakan bahwa komunisme ataupun PKI di Indonesia sudah finish. Buya Hamka mengatakan dalam tulisannya, kata Buya Hamka itu, komunisme itu atau partai komunis itu, mereka yang mereka serang adalah agama. Kalau masalah ekonomi tidak ada masalah sebenarnya. Bapak Ibu bayangkan ketika Cina berantem dengan Amerika baru-baru ini. Ya mungkin beberapa tahun yang lalu. Cina berantem dengan Amerika. Kita ikut kena imbasnya atau tidak? Kena. Coba bayangkan ketika Cina diancam oleh Amerika, jawabannya sederhana. Silakan kalian tinggikan pajak itu, tidak ada masalah. Kalian tutup proyek-proyek besar untuk kami, tak ada masalah. Tapi barang-barang produk-produk yang kecil kami masuk. Mau tinggi sekalipun kami tantang. Coba bayangkan, itu Cina. Sampai Cina mengatakan mewajibkan kepada warga Cina, anak-anak muda itu, wajib bagi mereka untuk berwirausaha. Bayangkan sampai seriusnya mereka membuat orang-orang Cina, warga-warga Cina itu berwirausaha, mereka kasih pinjaman dana kepada mereka dari bank mereka, itu 0,0 sekian persen. 0,0 sekian persen. Kalau di Indonesia berapa persen bunganya? 5. Ini bukan 5, 0,0 sekian persen. Mau apa tidak? Kalau mau datang berbondong ke Cina sekarang. Coba bayangkan. Saking seriusnya mereka. Di Indonesia, mohon maaf kita buka di Indonesia. Cina dilarang masuk sebagai pejabat. Oleh siapa? Soeharto. Tidak boleh jadi PNS. Diberikan ruang oleh Soeharto. Untuk apa? Mereka berbisnis. Hari ini yang megang ekonomi siapa? Jangankan 9. Jangankan 29. 9. Ada yang mengatakan 29. 29 itu termasuk para pejabat. Kata Isaduddin Nursi 29. Termasuk pejabat dan partai politik. Tapi hari ini 9 orang itu lebih kuat daripada jutaan manusia yang ada di Indonesia. Itu yang megang semua. Dari mana dasarnya? Dari mereka tidak diberikan ruang. Tapi semua berwirausaha. Akhirnya 9 orang itu yang pegang. Dilarang merokok, yang punya siapa? Jarum siapa yang punya? Yang ngerokok siapa? Umat muslim yang ngerokok. Kami kalau tak merokok puyeng otak kami. Betul, puyeng otaknya, tapi lebih puyeng kami. Kenapa begitu? Kami harus berhadapan dengan orang yang mohon maaf merusak kita secara mental, merusak kita secara agama, merusak kita secara ekonomi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Coba berpikir kalau seandainya kita mau mohon maaf berhenti merokok, semua yang suka merokok. Kira-kira bangkrut tak tuh? Bangkrut Ustaz, tapi mohon maaf pekerja-pekerja kita bangkrut juga. Itu urusan pemerintah yang harus berpikir tentang itu. Tapi keselamatan kita jauh lebih tinggi. Artinya apa? Hari ini mohon maaf, sekalipun tidak ditutup pabrik-pabrik rokok, jadi hutang kita berapa banyak? Berapa banyak hutang kita hari ini? Bahkan setiap bayi yang lahir kata mereka menanggung hutang. 1. Singapura sudah tidak punya tempat. Apalagi kita hari ini Bapak Ibu bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dengan mereka semua untuk semua proyek. Bahkan dulu ada tawaran proyek yang lain datang dari Jepang yang dipilih dari Cina. Kenapa? Lebih mahal, yang dipilihnya apa? Lebih mahalnya. Pertanyaannya adalah, ada apa kok maunya lebih mahal dan mohon maaf kalau dibandingkan dengan produknya jauh lebih bagus. Yang punya Jepang, kenapa yang ambil Cina? Ada masalah kah? Ada. Apa masalahnya? Kita punya hutang. Apa hutang kita? Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Ingin kemudian membangkitkan masalah-masalah yang dahulu pernah terjadi. Apa itu? G30S PKI. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu poin ideologi, itu poin daripada ideologi komunisme. Berarti kita harus hati-hati apa tidak? Yang harus kita hati-hati Bapak Ibu, akidah. Akidah.
Mereka serang kita dari berbagai lini, mohon maaf. Pendidikan, agama, kemudian apalagi semua mereka serang. Kita kalau tak punya akidah, kalau tak punya iman, habis. Kita rusak. Kita dihabisi oleh mereka. Mereka punya biaya, mereka punya dana, apapun mereka bisa buat. Tapi sementara kita sudah akidah lemah, duit tak punya, ekonomi tak kuat, budaya runtuh, pendidikan lemah. Habis kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Kita hari ini itu termasuk orang-orang yang mohon maaf. Indonesia termasuk tingkat baca yang paling rendah di dunia. Bukan di mana-mana, di dunia. Itu terendah secara tingkat membacanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Pengkhianatan. Dalam Islam tentang khianat. Khianat oleh para ulama disebutkan masuk dalam dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan, al-khianatu itu dosa besar. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang-orang komunis itu beragamakan Islam? Sebagian mereka beragama Islam. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Munafik. Mereka tunjukkan keislaman mereka, tapi mereka sembunyikan kekafiran mereka. Bukan permasalahan pembantaian jenderal, bukan permasalahan pembantaian apa. Permasalahannya bagaimana mereka memasukkan agama agar orang-orang itu sadar bahwa agama itu merusak. Dan itu pernyataan Marx. Apa kata Marx? Orang yang beragama itu orang yang kecanduan. Apa kata seorang profesor di Indonesia? Agama itu adalah musuh negara. Bapak Ibu bisa dipahami? Artinya apa? Masuk pada poin selanjutnya yang ketiga Bapak. Ada indikasi kebangkitan PKI. Dari tahun 2015. Kita urut Bapak Ibu. Dari tahun 2015. Ada indikasi ada indikasi kebangkitan PKI. Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, saya mengutip dari ceramah daripada Habib Rizik. Dalam simposium resmi pada tahun 2016. Disampaikan oleh beliau di situ. Yang pertama Bapak Ibu, pencabutan. Ada keinginan pencabutan TAP MPRS. Nomor 25 tahun 1966. Pertanyaannya adalah, itu tentang apa? Buka Bapak Ibu di Google. Tentang apa? Tentang pembubaran PKI. Tentang apa? Tentang pengkhianatan PKI. Kalau ini dicabut, apakah? Diberikan ruang sama mereka. 1999. Apa yang terjadi? Ruang bagi mereka ada. Ruang bagi mereka ada. Setiap anak PKI boleh ikut anggota dewan. Boleh jadi pejabat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya bawa buku resmi Bapak Ibu. Bukunya jelas. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Buku ini langsung dikeluarkan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1994 di Jakarta. Ini buku tidak diperjualbelikan Bapak Ibu. Tapi kebetulan saya dapat dari guru saya. Kebetulan guru saya sedang membahas itu waktu itu. Dan saya minta. Di dalam buku ini disampaikan Bapak Ibu. Termasuk permasalahan undang-undang dan TAP MPRS dan TAP MPR RI. Itu disampaikan. Tidak memberikan ruang kepada anak-anak PKI. Ketika kita tidak memberikan ruang kepada anak-anak PKI, kata Musda Mulia mengatakan, apa kata dia? Yang kami lakukan adalah pencabutan terhadap hak-hak mereka tadi agar terjadinya penyamarataan. Salah satu slogan daripada komunis, sama rasa, sama rata. Itu slogan siapa? Revolusi mental, itu slogan siapa? 1950-an, itu sudah slogan itu sudah disampaikan. Ini kemudian menjadi persoalan kita Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, kurikulum kita setiap hari, setiap tahun berubah tergantung para pemimpin. Setiap pemimpin merubah kurikulum. Setiap yang naik menteri berubah kurikulum. Tidak tahu kapan bakoknya, kapan istiqomahnya kurikulum kita itu. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Baik, kita urut. Itu tadi yang pertama. Indikasi kebangkitan PKI tadi yang pertama adalah pencabutan. Adanya dorongan untuk mencabut, mohon maaf, pencabutan TAP MPRS nomor 25 1966. Bapak Ibu bayangkan ketika itu seorang panglima mengatakan untuk mencabut itu
dan memberikan hak kepada anak-anak PKI untuk masuk dan ikut seleksi TNI. Waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Indikasi yang kedua kenaik kebangkitan PKI. Bapak Ibu boleh lihat. Tersebar luas slogan-slogan mereka. Serta anak-anak muda memakai baju tren masa kini. Apa itu? Palu arit. Mengapa kok bebas? Dulu tidak, lambang itu, logo itu, lambang itu dilarang. KUHP nomor 107 ABCDE. Kalau saya tak salah, itu melarang. Semuanya melarang. Yang berbau yang berbau PKI tidak boleh. Muncul kelompok-kelompok tertentu dari kaum-kaum liberal. Apa kata mereka? Itu diskriminasi. Apakah mereka tak pernah merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan ketika itu? Orang-orang yang dibunuh oleh PKI. Mereka bunuh tanpa ada peri kemanusiaan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Adanya dorongan, mohon maaf. Adanya dorongan untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Allahu Rabbi. Siapa ketika itu presidennya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lah jawab sendirilah. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita disuruh meminta maaf kepada negara, disuruh minta maaf kepada PKI. Kenapa tidak sekalian sama Belanda? Kenapa tidak sekalian sama Jepang? Kenapa harus sama PKI? Yang harusnya minta maaf para pengkhianat yang sudah menjual negara kita kemana? Kepada komunis. Setiap negara yang diinjak oleh komunis mesti hancur. Karena mereka semua menginginkan keinginan mereka. Jangan salah Bapak Ibu, ini bukan rasis. Tapi begitu keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Yang ketiga, setiap seleksi pejabat pada masa itu, adanya litsus, penelitian khusus. Siapa para pejabat yang mau naik gubernur, bupati, menteri sekalipun harus dicari tahu latar belakangnya. Apakah ada keterkaitan dengan PKI atau tidak? 1999 dihapus. Tidak ada lagi. 1965 sampai 1998. Apa yang terjadi? Tidak. Waktu itu kurikulum kita masih ada namanya pembahasan tentang PKI. Setelah itu, setelah reformasi, tak ada lagi. Dalam pelajaran sejarah, tidak ada lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya anak-anak muda kita acuh tak acuh saja. Mau ada PKI, tak ada PKI, tak uruslah. Yang penting urusan kami lain. Mereka acuh sekarang. Bapak Ibu tanya sama anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang. Kenal nggak mereka dengan BPU PKI? Kenalkah mereka dengan PKI itu? Tahu nggak mereka siapa orangnya? Tahu nggak apa yang dilakukan oleh mereka? Hampir tidak tahu. Anak-anak zaman sekarang hampir tidak tahu. Kenapa? Dari kurikulum itu sudah dihapus pembahasan tentang itu. Jadi mereka tidak tahu pengkhianatan itu, tidak tahu. Yang dilakukan oleh PKI terhadap kita tidak tahu. Padahal yang dibantai siapa? Yang dibantai umat muslim. Yang dibantai siapa? Manusia. Yang dimasukkan dalam satu tempat seperti semua mutilasi. Baik tangannya, kepalanya, kakinya semua masuk di situ. Dan mereka tak pandang bulu. Kemudian ditutup pakai tanah begitu saja. Udah ditanamkan di situ pohon di atasnya biar tak ketahuan. Manusia itu bukan manusia. Hari ini ada manusia yang seperti itu. Artinya apa? Kalau tidak ada hari ini, itu jauh lebih kejam daripada yang pernah terjadi. Kita ambil Bapak Ibu contoh. Ketika pembunuhan Al-Husain. Pembunuhan Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW di Karbala. Apa yang dilakukan? Parah Bapak Ibu. Anak bayi saja itu ditembak tembus. Anaknya Husain yang sedang minum dibawa oleh Husain ke telaga, kemudian ditembak. Yang menembak siapa? Orang muslim. Yang menembak dengan kalimat apa? Bismillah. Kurang pengkhianat apa? Bukan pengkhianat lagi itu, lebih daripada pengkhianatan itu. Yang mereka khianati siapa? Yang mereka lakukan apa? Yang mereka bunuh siapa? Cucu Nabi dan cicit-cicit Nabi. Artinya apa? Itu berbahaya, sadis-sadis. Tapi ini jauh lebih sadis. Yang dibunuh bukan anak kecil, semua manusia. Yang tak sejalan dengan paham mereka, habisi. Yang tidak mau ikut mereka, habisi. Masih bisa kita bersahabat dengan mereka. Hari ini hak mereka apa yang tidak ada? Hak politik ada. Bahkan mohon maaf, jadi anggota dewan. Menulis buku.
Apa bukunya Aku Bangga Jadi Anak PKI? Pertanyaannya adalah, mereka saja bangga dengan anak PKI. Kita apakah tak bangga dengan anak muslim? Orang muslim hari ini tak bangga dengan keislaman mereka. Orang partai komunis bangga dengan anak sebagai anak PKI. Bangga dia. Pertanyaan kita adalah, hari ini kita diserang dari sekian banyak tempat, Bapak Ibu. Diserang dari sekian banyak golongan. Kita masih bisa santai. Ketika mohon maaf, kebijakan-kebijakan tak sejalan dengan agama, kita masih bisa diam. Ketika kebijakan-kebijakan untuk mohon maaf memberikan ruang kepada PKI, kita juga diam. Pertanyaannya adalah, sadar atau tak sadar kita hari ini? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, dalam setiap keliling saya tentang Maulid Nabi, yang saya angkat bukan permasalahan tanggal lahir Nabi. Yang saya angkat adalah bagaimana kemudian menumbuhkan semangat juang dalam diri kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini umat muslim tak berani berjuang. Bahkan melawan hawa nafsu diri sendiri tak sanggup. Wallahu a'lam bishawab. Itu apa yang terjadi pada diri kita. Bukan hanya Bapak Ibu, termasuk kita pribadi. Para ulama, alim, semua begitu. Artinya apa? Apa yang terjadi pada diri kita hari ini? Kita diinjak dari agama, kita biasa. Tapi bayangkan ketika dasar kita yang diinjak. Dan kita masih bisa santai. Kita tidak punya rasa. Bayangkan mereka menyerang kita dari segala macam arah. Termasuk agama. Mereka masuk daripada segala sisi. Bayangkan Bapak Ibu, mereka dengan bangganya mengatakan, kami bangga menjadi anak PKI. Yang kedua dia tulis buku lagi. Apa kemudian buku yang dia tulis? Anak PKI masuk parlemen. Dengan bangga dia menuliskan itu. Artinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu, sering mereka lakukan temu kangen terhadap keluarga-keluarga PKI. Dan mohon maaf, tidak ada di situ kecaman-kecaman baik dari mohon maaf pemerintah, begitu juga dari masyarakat. Apa masalah? Ketidaktahuan masyarakat. Apa masalah? Dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, jangan dianggap remeh permasalahan Partai Komunis Indonesia. Jangan dianggap remeh ideologi komunisme. Hari ini yang berjuang Bapak Ibu, dua. Komunisme dan Marxisme. Paham-paham dua ini sama meniadakan agama. Karl Marx itu ateis. Komunisme pecinta ateis. Dan mereka senang dengan ateis. Artinya apa? Kita mau dibuat orang jauh daripada agama. Dan itu tertuang dalam pemahaman, mohon maaf, sekuleris. Mereka tak suka dengan agama. Bahkan mereka katakan dalam kelompok yang lain pluralisme. Semua agama itu sama menuju Tuhan yang satu. Hanya saja caranya beda-beda menuju Tuhan yang satu. Kita lama-lama dibuatnya gila Pak. Kenapa kita katakan demikian? Kita disuruhnya untuk mengatakan demikian. Kalau tidak mau ateis, akui semua agama sama. Bisa kita begitu? Artinya apa? Menolak Al-Quran secara terang-terangan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kelompok PKI itu yang kita bahas Islamnya, orang-orang muslim yang berada di dalam PKI itu sebut munafik waktu itu. Kenapa kita katakan munafik? Mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka katakan mereka berislam, tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka. Artinya apa? Kalau mereka memang betul-betul Islam, mesti mereka paham ajaran-ajaran agama Islam. Kalau mereka memang bukan Islam, tapi mengapa mereka kemudian mohon maaf, berani membunuh manusia? Sementara dalam agama yang lain tidak ada hal demikian. Karena mereka punya kepentingan dan doktrin-doktrin yang tertanam dalam otak mereka adalah doktrin-doktrin yang harus menguasai dunia. Bapak Ibu saya kaitkan dengan Yahudi. Yahudi itu beda tipis dengan komunisme. Tapi Yahudi jauh lebih berbahaya daripada komunisme. Kenapa saya katakan Yahudi lebih berbahaya? Yahudi itu tidak punya hati. Israel itu tidak punya hati. Itu tidak tahu apakah manusia atau bukan. Kenapa kita katakan demikian? Mereka akan melakukan apapun caranya untuk membumi hanguskan manusia. Apapun caranya untuk memasukkan agama mereka. Apapun caranya untuk menaklukkan dunia. Komunisme sama. Yang mereka cari kemakmuran. Tapi pada hakikatnya di belakangnya agama. Yahudi sama. Tapi Yahudi tidak memandang agama. Baik Islam ataupun non-Islam. Semua bagi Yahudi sama. Kecuali ketika mereka berkuasa, semuanya mereka pegang. Hari ini yang memegang dunia, kelompok kecil yang disebut dengan Rothschild dari Yahudi. Sementara komunisme juga begitu. Mereka hari ini memegang.
memegang dunia. Dua ini yang selalu berantem. Kita tinggal menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu kapan dampak daripada keduanya. Kalau menang Amerika kita berdampak, kalau menang Cina kita berdampak. Apa dampaknya? Sama dampaknya semua. Dampak ekonomi, dampak politik, dampak budaya, dan dampak agama sama. Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatian kita terhadap munculnya kebangkitan PKI harus kita tunjukkan. Harus kita tampakkan rasa sedih kita, perhatian kita, menolak bersama atas kebangkitan PKI. Baik Bapak Ibu. Saya sebutkan Bapak Ibu. Sebenarnya saya tadi ingin pakai itu, apa namanya? Infokus, cuma saya tak bawa pula itunya. Saya tidak bawa infokusnya. Tanggal ada Bang. Udah terlambat pun Bang, udah mau selesai. Lain waktu kita coba. Tapi jangan diulang lagi kan begitu. Jangan diulang PKI ya gitu Bapak Ibu. Tanggal 31 Oktober 1948 Bapak Ibu kalau punya ini, itu sekitar 11 lembar tentang ini, itu tak selesai Bapak Ibu. Sampai tahunnya. Sampai tahun berapa itu mereka dibasmi. Banyak sekali Bapak Ibu. Tanggal 31 Oktober 1948, Muso dieksekusi di Desa Niten, Kecamatan Sumoro, Kabupaten Ponorogo. Di tempat tersebutlah pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor dihabisi. Tapi sayang ketika itu adalah yang dipukul, yang dibasmi adalah murid dia. Alhamdulillah pendiri pondok pesantren tersebut tidak. Itu menjadi satu hal sejarah yang tidak pernah bisa kami lupakan. Bagi mereka yang alumni dari pesantren Darussalam Gontor, itu mesti tidak akan pernah melupakan kasus itu. Kenapa saya katakan tidak melupakan? Karena mereka merasakan yang diceritakan oleh pimpinan mereka. Salah satu di antara mereka ada namanya Kiai Haji Badri yang merasakan langsung pembantaian, yang melihat langsung pembantaian, dan begitu juga merasakan diobrak-abriknya pondok tersebut oleh PKI. Kalau mereka memang orang muslim tak akan mungkin melakukan demikian. Tapi kalau memang bukan muslim atau non-muslim, mereka tidak akan seperti itu. Tapi ini Bapak Ibu bukan muslim dan bukan non-muslim. Tapi mereka menyerupai manusia. Artinya apa? Lebih parah daripada binatang. Tidak bisa dikasih hati. PKI tak bisa dikasih hati Bapak Ibu. Dari indikasi yang saya sampaikan sebenarnya dalam pemaparan Habib Rizik itu ada 13 indikasi. 13 indikasi bukan sedikit, banyak. Termasuk kurikulum kita, termasuk litsusnya, termasuk tab MPR-nya, termasuk diberikan haknya, jargonnya, penyebaran bukunya, dan lain sebagainya. Itu diberikan kebebasan. Yang mau melakukan silakan. Yang mau beli silakan. Bahkan buku tersebut diberikan secara gratis. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya mau cerita Bapak Ibu. Dulu di salah satu daerah di Jawa Bapak Ibu. Saya pernah ngisi kajian Bapak Ibu. Dan kajian itu saya isi di tempat, mohon maaf, cicitnya PKI. Selesai pengajian Bapak Ibu, apa kata mereka? Kalau tidak mau mati jangan isi di sini. Bilang sama Ustadz itu jangan ngisi di sini lagi. Ternyata setelah kita telusuri itu cicitnya PKI dan masjid itu mereka bangun. Yang membangun siapa? Anak daripada PKI. Sabar sebenarnya. Untung. Kan lumayan Bapak Ibu. Lumayan apa? Lumayan ketakutan kita dibuatnya Bapak Ibu. Ternyata satu kampung itu, mohon maaf, cicit PKI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini karena waktunya maghrib, jadi tidak bisa terlalu panjang. Kita simpulkan, artinya apa Bapak Ibu kesimpulan kita sebelum kita berdoa? Kesimpulannya adalah, jangan pernah kasih ruang kepada PKI. Yang kedua, ideologi komunisme sampai hari ini di Indonesia, saya pusatkan di Indonesia. Ideologi komunisme sampai hari ini di Indonesia sangat merajalela. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam dunia yang serba fitnah ini, kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada iman. Kuatkan iman, kuatkan persaudaraan, kuatkan akidah, biar kita selamat. Dan terakhir, kuatkan ilmu. Perbanyak membaca, perbanyak belajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang selamat itu yang cerdas dengan keimanan. Bukan cuma cerdas aja. Yang cerdas banyak, tapi banyak membodohi. Tapi yang cerdas dengan iman, meski mereka tidak akan membodohi Bapak Ibu.